Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama dengan Kak Ninin di ibadah sekolah Minggu hari ini. Wah, meskipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama kembali, tetapi kita masih bisa beribadah bersama meskipun lewat media sosial ya pada pagi hari ini. Nah, hari ini siapa yang semangat memuji Tuhan? Boleh angkat tangan. Atau yang semangat sudah mau menari buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Ninin bisa lihat nih tuh. Ada yang sudah sarapan, ada yang sudah mandi ya, ada yang angkat tangan sudah siap ya memuji Tuhan. Yuk, kita langsung saja memulai ibadah sekolah Minggu hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Semuanya boleh ikutin Kak Ninin. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Saat ini kami ingin menari, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat membuat Tuhan Yesus senang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Hari ini lagu pertama Kak Ninin ingin mengajak kita semuanya untuk bergerak. Ya, wah Kak Ninin sudah melihat ada yang sudah mulai berdiri nih. Yuk kita semua boleh berdiri dan juga boleh mengikuti gerakan ya lagu kali ini. Karena gerakan kali ini itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lagunya juga menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu hebat, besar, dan kuat. Nah, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya, dan mengikuti kakak-kakak yang sedang bergerak di depan layar ini. Ya, judulnya adalah Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itu
Wah, hebat sekali ya. Di dalam lagu ini, Tuhan Yesus menceritakan dirinya ya. Diceritakan bahwa Tuhan itu besar, kuat, dan hebat. Kita pasti bersukacita ya memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini Kak Nining mau bertanya, apakah ada yang merasa sedih? Atau semuanya senang? Ya, kadang-kadang kita merasa sedih ya, atau kadang-kadang kita berduka. Tapi ada kalanya kita bersukacita. Nah, entah kita sedang berduka atau bersukacita, tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ada Tuhan Yesus. Nah, kali ini Kak Nining akan mengajak kita menyanyi satu lagu baru lagi ya, yang berjudul Suka Duka. Kita kadang berduka kalau misalnya ada teman-teman kita yang mengejek kita mungkin ya, dan lain sebagainya. Kita merasa senang kalau ada teman-teman kita yang mungkin membuat kita bersukacita juga. Nah, dalam suka maupun duka, kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu di samping kita. Kita tetap tersenyum ya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Wah, kalau begitu Kak Nining, apa ya cerita tentang Alkitab pada pagi hari ini? Wah, pasti seru. Ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, melalui cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Kiki. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama ingin menyiapkan hati kita. Kita ingin menyiapkan pikiran kita. Kita ingin menyiapkan telinga kita, mata kita, semuanya. Supaya kita bisa fokus dan mendengarkan dengan baik. Nah, untuk menyiapkan hati kita, kita ingin menyanyikan satu buah lagu lagi. Judulnya adalah Sungai Sukacitamu ya, mengalir ya, seperti kasih Yesus yang mengalir di dalam kehidupan kita.
Wah, kuasanya, berkatnya, kasihnya tiada berkesudahan. Yuk kita berdoa bersama-sama dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama ikuti Kak Ninin ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi dan menari. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami dan juga berkati Kak Kiki yang akan membawakan firman sehingga kami semua bisa mengerti apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari Kak Kiki. Selamat pagi adik-adik. Wah, semangat sekali tadi memuji Tuhan bareng sama Kak Ninin. Terima kasih Kak Ninin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati, biarlah firman ini berguna untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Sekarang untuk kakak-kakak yang udah besar, yuk kita siapkan Alkitabnya, diambil dulu, nanti kita buka sama-sama ayat Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, ibu guru mau cerita dulu sebelumnya. Ada seorang anak namanya Mas Rian. Tapi Mas Rian sedang menangis. Aduh, kenapa ya kok Mas Rian sedang menangis ya? Waduh, kasihan sekali. Loh, dia masih menangis. Wah, lalu kemudian ayahnya datang. Loh, Rian kenapa menangis? Ini ayah, mobil-mobilan aku rusak. Dari tadi mobil-mobilannya tidak bisa digerakkan. Padahal aku sudah menjaga mainan ini dengan baik-baik. Sini, coba ayah lihat. Lalu ayah melihat mobil-mobilannya itu. Ternyata ayah bisa memperbaiki mobil-mobilannya Rian. Nah, sekarang mobilannya sudah bisa digerakkan lagi adik-adik. Wah, ayah hebat sekali. Terima kasih ayah sudah memperbaiki mobil-mobilan aku. Iya Rian, sama-sama. Oh iya, Rian mau tanya, kalau mainan Rian rusak, Rian dapat meminta tolong sama ayah membetulkannya. Tapi kalau kita manusia sedang mengalami keadaan yang terganggu atau sedang memerlukan pemulihan, siapa yang menolong kita ya ayah? Lalu ayah Rian menjawab, tentu saja yang bisa menolong kita ketika kita sedang mengalami keadaan yang terganggu adalah Tuhan Yesus. Tuhan pasti bisa memperbaiki dan memulihkan keadaan kita. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Yuk kita buka Alkitabnya dari Markus 9 ayat 14 sampai 27. Sekali lagi, kitab Markus 9 ayat 14 sampai 27. Judulnya Tuhan berkuasa atas roh jahat. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang bapak yang mendatangi Tuhan Yesus. Guru, tolong aku guru, tolong anakku, sembuhkanlah anakku. Nah, adik-adik, kira-kira
kenapa ya anaknya ya? Ketika Tuhan Yesus melihat anak itu, ternyata anak itu sedang kerasukan roh jahat, adik-adik. Dari mulutnya keluar busa, kemudian giginya menggertak-gertak. Bahkan anak itu mengalami kejang-kejang. Nah, adik-adik, bapak itu sangat ketakutan sekali. Takut kalau anaknya tidak bisa disembuhkan. Takut kalau anaknya kerasukan roh jahat sampai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian bapak itu sangat meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Guru, tolong sekali sembuhkanlah anakku. Nah, apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya, adik-adik? Ternyata ketika Tuhan Yesus mendekati anak itu, kemudian Tuhan Yesus berkata seperti ini. Hai roh, kau yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar dari tubuh anak ini dan jangan merasukinya lagi. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Roh jahat itu keluar dari tubuh anak itu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kuasa roh jahat membuat keadaan kita terganggu atau kita memerlukan pemulihan, maka Tuhan Yesus sanggup memperbaiki dan memulihkan kita. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus. Ya adik-adik, apalagi misalnya adik-adik takut kepada roh jahat atau takut kepada setan, itu nggak boleh. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Begitu cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini? Keren sekali, bukan? Wah, kita belajar banyak sekali dari apa yang sudah Kak Kiki sampaikan. Kita berdoa ya supaya kita juga bisa loh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah firman Tuhan, kita bersama-sama ingin berdoa bersyafaat ya, karena banyak hal yang perlu kita doakan pada pagi hari ini. Nah, Kak Ninin akan memimpin kita ya di dalam doa syafaat kita. Yuk, sama-sama kita duduk yang baik dan kita berdoa. Seperti yang Kak Ninin ajarkan tadi, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan untuk orang tua kami, berikan kekuatan sehingga dapat bekerja dengan baik dan juga dapat mendidik kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Pak Presiden, Menteri, para pemimpin yang lainnya Tuhan. Berikan hikmat sehingga bisa memerintah negara ini dengan baik dan juga dapat melewati masa pandemi dan setiap permasalahan yang ada dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati Pak Pendeta dan keluarga. Tuhan berkati Bapak Ibu Majelis dan semua jemaat yang ada. Sehingga Tuhan, kami masih bisa beribadah dengan baik. Kami menjadi tempat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Bapak Ibu guru kami Tuhan, sehingga bisa mengajar kami dengan baik. Dan kesehatan kami semuanya. Kalau mungkin ada teman kami yang saat ini sedang merasa tidak enak badan, Tuhan kiranya berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang sedang dikonsumsi.
Tuhan juga berkati agar kami bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kali ini. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu ini dan kami meminta berkat Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk semuanya sama-sama mengatakan amin. Wah, adik-adik, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan ya. Sampai jumpa dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.